Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, Bapak Dr. Rasidin Karo Sitepu MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil aplikasi website yang telah kami buat mengenai kasir. Nah, kenapa kelompok kami mengambil kasir dikarenakan, ada beberapa alasan, yaitu yang pertama untuk mendukung efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik dalam bisnis. Nah, aplikasi website ini juga, dapat memudahkan akses karyawan kasir untuk pengelolaan transaksi dengan customer, lalu mempermudahkan karyawan menginput pesanan pelanggan. Yang ketiga, mempermudah karyawan untuk memantau stok gudang secara real time. Lalu, sistem ini juga terintegrasi dengan sistem lain dan terjamin keamanan datanya. Dan yang kelima, dapat mempermudah, dalam pelaporan keuangan. Nah, dengan alasan-alasan ini, maka kami buat, aplikasi website dengan tema kasir, untuk menjadi solusi dalam membantu dan mempermudah meningkatkan operasional bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita, memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang, saya Tashimut Menaswendar dengan NIM akhir 072 serta rekan-rekan saya. Saya Maya Sarimanurun dengan NIM akhir 038. Saya Zira Fitria Khairunisa dengan NIM akhir 067. Saya Alifa Irviani dengan NIM terakhir 145. Saya Sabrina Kusmawardani dengan NIM akhir 098. Baik, pada pertama-tama kita bisa mengetikkan URL website yang telah kita buat. Nah, website ini juga kita sudah hosting, jadinya sudah terdapat pada browser-browser seperti Chrome, bisa kita ketikkan langsung URL-nya seperti ini. Lalu ketika kita sudah mengklik URL-nya, tampilan pertamanya akan seperti ini, tampilan login. Nah, pada tampilan login ini terdapat username dan password. Pada username kita bisa memasukkan dengan username admin. Lalu untuk password kita bisa disesuaikan saja dengan yang telah kita buat. Lalu setelah login, di sini kami membuat kasir dengan usaha yaitu Apotek AKN. Nah, pada Apotek AKN ini terdapat beberapa fitur, yaitu pertama ada order, stok barang, barang masuk, dan kelola pelanggan. Serta di akhir ini ada lokot. Nah, jadi untuk fitur-fitur ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk fitur pertama mungkin kita bisa masuk ke kelola pelanggan. Untuk kelola pelanggan akan dijelaskan oleh Alifa. Kepada Alifa dipersilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur kelola pelanggan. Nah, jadi di fitur kelola pelanggan ini, jika ada pelanggan yang ingin membeli obat, kami akan memasukkan identitas pelanggan pada tombol tambah pelanggan. Baik, setelah itu kami dapat mengisi nama pelanggan, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, kami akan menambah nama pelanggan yaitu Alifa dan nomor telepon serta alamatnya. Nah, kita akan submit atau simpan. Nah, setelah kita simpan, kita akan melihat di bawah situ. Nah, lalu setelah datanya disimpan dan muncul di bawah, jika terdapat kesalahan pada identitas pelanggan, kami dapat mengubahnya di bagian edit dan merubah kesalahan yang ada. Misalnya kami akan merubah alamatnya. Disimpan kembali. Setelah itu kami lihat lagi di bawah dan sudah terubah. Nah, jika ada identitas kami yang double, seperti di kolom 11 dan 12, terdapat nama dan nomor telepon yang sama, kami dapat menghapus salah satunya. Kami dapat
klik tombol hapus. Dan setelah itu, kami dapat melihat data itu terhapus. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan ke Tasya. Baik, terima kasih Alifa atas penjelasan fitur kelola pelanggannya. Selanjutnya akan masuk ke dalam fitur order. Nah, fitur order ini akan dijelaskan oleh Azira. Kepada Azira dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Tasya untuk kesempatannya. Oke, untuk fitur yang kedua di aplikasi web kasir Apotek AKN di sini ada order. Nah, order di sini itu untuk menginput dan mendata obat atau barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Jika ada pelanggan yang mau membeli barang, kita klik tambah pesanan baru. Nah, pertama kita pilih nama pelanggan yang sudah terdaftar pada fitur kelola pelanggan yang sudah diinput sebelumnya. Misalkan kita masukkan Alifa dengan alamat Jalan Malabar. Kita submit. Nah, karena baru diinput, jumlah yang beli di sini masih 0. Maka kita bisa klik di bagian tampilkan untuk memilih barang yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut. Kita tambah barang. Misalnya Alifa beli tolak angin jumlahnya 5. Kita klik tambah. Lalu kita tambah barang lagi. Selanjutnya kita pilih barangnya obat Panadol dengan jumlahnya 3. Kita klik tambah. Dan untuk kita tambah barang yang terakhir, barangnya obat Woods, jumlahnya 1. Nah, kita tambah. Selanjutnya, kita bisa edit jika pelanggan ingin mengubah jumlah obat atau barang yang dibeli. Misalnya, kita kurangi obat Panadol jumlahnya jadi 2. Kita klik edit di sini. Nah, untuk Panadol kita kurangi jadi jumlahnya cuma 2. Kita simpan. Nah, kita bisa lihat di sini udah aku ubah jumlahnya jadi 2. Lalu, jika pelanggan ingin membatalkan obat atau barang yang sudah diinput, kita bisa klik fitur hapus di sebelah fitur edit. Kita klik. Misalkan kita hapus obat Woods. Nah, di sini ada konfirmasi hapus barang, kita klik hapus. Nah, bisa kita lihat di sini obat Woods-nya udah kehapus ya, udah nggak ada di tabel nama produknya. Nah, jika kita lihat di sini ada fitur entries per page di sebelah kiri. Nah, fitur ini dapat kita gunakan jika ada pelanggan yang membeli obat lebih dari 5, 10, dan seterusnya. Nah, kita bisa pilih di sini agar jumlah barang yang dibeli itu terlihat semua di kolomnya. Nah, terakhir, di sini ada fitur search, di mana kita bisa mencari nama obat, semisal ingin mengecek kembali barang yang dibeli oleh pelanggan. Misalkan kita search Panadol. Nah, jadi dia otomatis akan menampilkan produk Panadol aja. Mungkin itu penjelasan untuk fitur di bagian order. Saya kembalikan ke Tasya. Baik, terima kasih Azira atas penjelasannya mengenai fitur order. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fitur barang masuk. Untuk fitur barang masuk akan dijelaskan oleh Maya. Kepada Maya dipersilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Selanjutnya ini ada fitur barang masuk. Barang masuk ini kita bisa mencatat barang yang kita beli kembali atau barang yang sudah sedikit pada bagian stok barang. Misalkan kita membeli obat Hufagrip, kita bisa mengklik tambah barang baru dan memilih produk yang sudah ada pada stok barang. Misalnya obat Hufagrip dengan total 15, tanggalnya tanggal 29. Pada bagian ini bisa kita klik langsung, ada fitur untuk kalendernya, bisa milih tanggal 29. Lalu kita pencet submit untuk menyimpannya. Nah, pada bagian
obat Hufagrip ini bisa kita lihat cek di bagian stok barang. Untuk Hufagrip sudah ditambahkan. Selanjutnya pada fitur edit, kita bisa mengedit barang yang sudah kita input. Misalkan yang tadinya ada barang obat Hufagrip lagi, misalkan barangnya 10, dan mengganti tanggal pada bagian kalender, kita bisa ganti tanggal 30 bulan November 2020. Lalu kita update, klik update, dan barang pun sudah terganti yang tadi 15 menjadi 10 dan tanggalnya pun begitu. Dan untuk fitur delete, kita bisa menghapus salah satu bagian yang sudah kita terinput 2 kali. Kita bisa langsung klik saja fitur klik delete dan ada konfirmasi, baru kita klik OK. Lalu barang pun sudah barang yang sudah kita hapus bisa terlihat pada tabel yang ini. Kalau misalnya barangnya sudah tidak terinput 2 kali. Itu saja pada bagian data barang masuk. Saya kembalikan lagi kepada Tasya. Baik, terima kasih Maya atas penjelasan mengenai barang masuk. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fitur stok barang. Untuk fitur ini akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Selanjutnya adalah fitur stok barang. Fitur stok barang ini mengenai stok obat apa saja yang ada di apotek AKN. Data pada stok ini berasal dari penjualan yang sudah dilakukan di fitur order dan tambahan stok barang dari fitur barang masuk yang akan otomatis terupdate. Karena tadi ada pelanggan yang membeli obat yaitu Alifa, ia membeli obat tolak angin 4 dan Panadol 2, maka akan otomatis berkurang yang tadinya stok tolak angin 61 karena tadi berkurang 5 maka menjadi 51. Lalu ada juga Panadol yang tadi dibeli 2 maka sekarang stoknya adalah 11. Lalu karena tadi ada tambahan barang masuk obat Hufagrip sebesar 20 maka sekarang stok kita menjadi 30. Obat yang baru kita klik tambah barang baru. Di sini nama produknya kita isi dengan nama obat yaitu Paramex. Deskripsi kita isi dengan deskripsi obat itu karena Paramex adalah obat sakit kepala, maka kita tulis obat sakit kepala. Untuk stok awalnya kita isi 20 dan harga produk ini per piece kita isi dengan 4.000. Setelah itu kita klik submit. Obat yang baru ditambahkan akan muncul di paling bawah, yaitu ini Paramex muncul di nomor 12 dengan stok 20 dan harga 4.000. Kalau kita ingin mengedit stok atau harga produk, kita bisa klik tombol edit. Di sini kita bisa edit nama obat ya, deskripsi, stok atau harga barang. Di sini kita akan mengedit stoknya dari 20 menjadi 25. Lalu setelah ini kita klik simpan. Di sini stoknya yang tadinya 20 sudah menjadi 25. Lalu kalau stok barang sudah habis atau nol dan obatnya sudah tidak ingin kita jual kembali, kita bisa klik fitur hapus. Karena tadi kita sudah mengklik fitur hapus, maka obat Paramex sudah hilang. Itu saja penjelasan dari fitur stok barang. Saya kembalikan lagi kepada Tasya. Baik, terima kasih Sabrina atas penjelasan mengenai fitur stok barang. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi website tentang kasir, yaitu Apotek AKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.